Selamat siang sahabat Plesiran. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran rejeki. Kali ini kita berkunjung ke kota Jepara, Jawa Tengah. Kota Jepara adalah salah satu kota yang terletak di Jawa Tengah bagian utara, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus, Demak, dan Kabupaten Pati. Salah satu julukan kota Jepara yang melekat hingga kini karena kisah sejarahnya, yaitu Bumi Kartini. Saat Anda dari arah kota Kudus, saat akan memasuki kota Jepara, Anda akan menemukan sebuah bundaran di daerah Ngabul. Di tengah bundaran itu, dibangun patung 3 orang wanita yang melegenda, baik tingkat nasional maupun bagi masyarakat Jepara sendiri. Ketiga patung itu menggambarkan 3 orang pejuang wanita dengan aktivitas mereka masing-masing semasa hidupnya. Ketiga pejuang itu adalah Raden Ajeng Kartini, Ratu Kalinyamat, serta Ratu Shima. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pejuang emansipasi wanita, serta kumpulan surat-surat yang ditulis Raden Ajeng Kartini yang terkenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Satu, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Mayong, Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Kartini anak dari Adipati Sosoningrat Bupati Jepara dengan pasangan Ngasirah, seorang wanita biasa, anak seorang mandor pabrik gula di Mayong. Saat Kartini dilahirkan, Raden Mas Adipati Sosoningrat masih bekerja sebagai asisten Wedana Onder Distrik Mayong, Kabupaten Jepara. Raden Ajeng Kartini mendapatkan pendidikan di sekolah rendah Belanda, satu-satunya sekolah untuk anak-anak di Kabupaten Jepara saat itu. Meski Kartini merasa beruntung dapat bersekolah karena anak-anak perempuan seusianya tidak diizinkan keluar rumah, namun ia mengalami diskriminasi dalam mengenyam pendidikannya. Di sekolah saat itu, pemanggilan anak seorang demi seorang didasarkan warna kulit. Yang memiliki warna kulit putih didahulukan, baru kemudian setengah putih yang terakhir coklat. Demikian juga kedudukan murid dalam susunan kepegawaian dan susunan sosial mempengaruhi pemanggilan anak di sekolah. Setelah remaja, Kartini memasuki masa pingitan. Masa inilah yang membuat Kartini menderita kesedihan luar biasa. Di saat ini, Kartini memulai korespondensi dengan sahabat-sahabatnya yang mayoritas orang Belanda untuk mencurahkan isi hatinya. Setelah menjalani pingitan selama 4 tahun, kemudian Kartini menikah dengan seorang Bupati Rembang, RM Adipati Aryo Joyo Diningrat pada tanggal 8 November tahun 1903. Sebelum menikah, Kartini membuka sekolah bagi para wanita. Sekolah itu menurut konsepnya sebagai sekolah budi pekerti bukan doktrinal. Kartini diwujudkan dalam patung wanita berpulung, sedang memegang sebuah buku, seolah menggambarkan Kartini sedang mengajar. 2. Ratu Shima. Pada abad ke-8 berdiri sebuah kerajaan Kalingga yang diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ratu Shima. Ratu Shima terkenal dengan tindakannya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.
Menurut cerita salah seorang putranya menyenggol benda berharga di tengah jalan, putra Ratu Shima harus menjalani hukuman potong anggota badan yang menyenggol. Di dalam patung tiga wanita tersebut, Ratu Shima diwujudkan dalam bentuk wanita bermahkota penguasa kerajaan dan menggenggam keris yang diacungkan tegak lurus. Ini menggambarkan keberanian Ratu Shima dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di kerajaan Kalingga saat itu. 3. Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah pejuang perempuan dari Jepara yang hidup pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara. Selama menjadi penguasa Jepara, ia dikenal sebagai patriot, pemberani dan ahli strategi perang yang berhasil membangun kekuatan maritim yang ditakuti untuk menjaga tanah air dari bangsa penjajah. Ratu Kalinyamat adalah putri ketiga dari Sultan Trenggono, penguasa dari Kerajaan Demak. Perjuangannya dimulai setelah terlibat dalam perang saudara di Kerajaan Demak yang turut menuntut nyawa kakak dan suaminya. Kalinyamat dinobatkan sebagai Bupati Jepara menggantikan tata suaminya, Sultan Hadirin, pada tanggal 10 April tahun 1549. Ratu Kalinyamat menjadi penguasa Jepara selama 30 tahun, yakni dari tahun 1549 sampai tahun 1579. Sejak resmi menjadi penguasa tunggal di Jepara, ia memberi perhatian besar pada bidang politik dan militer. Di bawah kekuasaannya, Jepara menjadi kerajaan bahari di mana rakyatnya hidup tentram dengan mengandalkan laut sebagai sumber utama penghidupannya. Ratu Kalinyamat pun sangat disegani rakyatnya, berkat jasanya membawa Jepara mencapai masa kemasannya dengan menjadi kota pelabuhan yang maju dan dilengkapi armada laut yang kuat. Ratu Kalinyamat memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya dalam melawan bangsa Portugis pada abad ke-16. Dalam patung tiga wanita itu, Ratu Kalinyamat digambarkan seorang wanita yang tengah menarik busur panah. Hal ini untuk menunjukkan jiwa keprajuritannya dalam melawan bangsa kolonial Portugis kala itu. Demikian wisata kita kali ini ke kota Jepara dengan berbagai julukan. Sampai jumpa di lain kesempatan.